Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 20 Juli 2022, bersama saya, Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Saudari-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita renungkan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menabur benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, pengajaran Yesus yang disampaikan kepada kita pada hari ini memiliki makna yang penting, makna yang utama yang coba untuk kita renungkan bersama-sama pada hari ini adalah soal bagaimana kita diajak untuk tidak khawatir menghadapi apapun, tidak khawatir dalam hal apapun, tidak khawatir dalam mencoba mempersiapkan segala sesuatu. Kita diajak untuk menyadari sungguh bahwa firman Tuhan pasti selalu menang. Firman Tuhan akan selalu menemukan tanah yang subur untuk tumbuh dan untuk berkembang biak. Tentu dalam proses menyampaikan perumpamaan, Yesus mengungkapkan dari awal, dari ada benih yang jatuh di pinggir jalan lalu dimakan burung, jatuh di tanah berbatu-batu, jatuh di dekat semak duri, dan akhirnya jatuh di tanah yang baik. Kalau kita mau menyadari secara perlahan-lahan sesungguhnya bagaimana Yesus menyampaikan perumpamaan itu, alurnya menuju dari sesuatu yang mungkin buruk atau tidak baik menuju kepada yang baik. Kita bisa merenungkan dari sini. Setiap pengalaman yang kita miliki, mungkin kita pernah memiliki pengalaman yang tidak baik, memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan, memiliki pengalaman yang melukai, yang membuat kita bersedih dan trauma untuk mengingat kembali. Akan tetapi, kalau kita melihat kembali bagaimana proses kita berdamai dengan pengalaman tersebut, baik disadari atau tidak, dari pengalaman yang tidak menyenangkan, yang melukai, yang membuat kita trauma, yang menakutkan itu, sesungguhnya berangsur-angsur mengajarkan kita untuk semakin mampu mengalami proses perubahan, mengalami proses perkembangan menuju kepada suatu hal yang baik,
menuju kepada pribadi yang jauh lebih baik, yang jauh lebih berkembang. Dan akhirnya kita melihat dalam bacaan Injil Sabda Tuhan hari ini, pada bagian akhir, benih yang baik jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Proses untuk menuju kepada tanah yang baik itu juga bukanlah hal yang mudah. Dan disitulah kita diajak untuk bersama-sama. Kita boleh untuk mungkin merasa sedih, kita boleh untuk mungkin merasa bingung, takut, trauma. Akan tetapi kita diajak untuk bersama-sama tidak cemas, tidak khawatir. Kita diajak untuk memiliki keyakinan bahwa sabda Tuhan akan selalu menang. Sabda Tuhan memiliki daya, memiliki kuasa, kekuatan dalam merubah, dalam juga bertindak sebagai rahmat bagi hidup kita. Maka mari saudari-saudari yang terkasih, kita renungkan sabda Tuhan hari ini sebagai proses bekal bagi kita untuk senantiasa bertumbuh, berkembang di dalam iman, dan akhirnya kita mampu memperoleh kedewasaan, proses pendewasaan dalam hal iman dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, sejak awal Engkau telah mengikat perjanjian dengan umat manusia dalam diri Yesus. Kami mohon, ampunilah kami, pribadi yang mungkin seringkali kami takut, seringkali kami merasa khawatir, sehingga kami mudah untuk goyah, menutup telinga dan menutup mata. Kami mohon, bimbinglah kami, bukalah mata hati kami, dan juga mampukanlah kami untuk bisa mendengar. Bantulah kami, jadikanlah kami lahan yang subur bagi sabdamu. Tumbuhkanlah kebaikan dalam hidup kami, agar kami mampu untuk sungguh senantiasa berproses di dalam iman, senantiasa hadir menjadi pejuang iman dalam hidup kami. Karena Engkaulah yang telah menyertai kami, Engkaulah yang akan senantiasa menuntun dan membimbing kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan salam mendoan.